Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi 8 tahun lalu, tepatnya di awal tahun 2014. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Pembunuhan Ade Sara penuh konflik asmara. Pembunuhan Ade Sara adalah salah satu kasus yang pernah menggemparkan perhatian masyarakat Indonesia di awal tahun 2014. Kasus ini bermula dari ditemukannya sesosok mayat perempuan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, kilometer 49, akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat, pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut diidentifikasi sebagai Ade Sara Angelina Suroto, yang hilang sejak 3 Maret 2014. Belakangan diketahui Ade Sara tewas di tangan temannya sendiri, yaitu Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani. Langsung saja kita masuk ke latar belakang Ade Sara. Ade Sara Angelina Suroto merupakan anak sematawayang dari Suroto dan Elizabeth Diana. Diketahui, Ade Sara merupakan siswi di SMA Negeri 36 Jakarta. Saat duduk di bangku sekolah, Ade Sara berpacaran dengan Hafid. Hubungan mereka terjalin tidak lama. Hanya bertahan kurang lebih 1 tahun, Sara memutuskan hubungannya dengan Hafid. Tak lama hubungan keduanya kandas dikarenakan beda agama, dan tak lama Ade Sara mulai menjalin hubungan dengan seorang lelaki. Begitu pula dengan Hafid, yang diketahui berpacaran dengan perempuan yang bernama Ashifa Ramadhani. Lulus dari SMA, Ade Sara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Walaupun telah berstatus pacaran dengan Ashifa, Hafid kerap menghubungi Ade Sara dan mengajak ketemuan Sara dengan maksud untuk mengajak balikan. Rupanya tanpa sepengetahuan Hafid, hal tersebut diketahui oleh Ashifa, dan kondisi inilah yang memicu kecemburuan di dalam hati Ashifa. Hal tak nyaman pun dirasakan oleh Ade Sara karena Hafid kerap memaki Sara dengan menggunakan kata-kata kasar melalui akun Twitternya. Namun, lagi-lagi Ade Sara tidak menggubris sedikit pun apa yang telah dilakukan oleh Hafid kepadanya. Hanya saja Sara sering mengeluhkan hal itu kepada teman dekatnya. Kronologi kejadian: pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada pukul 9 malam, Ade Sara berniat untuk mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondang Dia Menteng, Ashifa tiba-tiba datang. Rupanya diam-diam tanpa sepengetahuan Ade Sara, Ashifa berpura-pura untuk mempertemukan dirinya, Ade Sara, dan Hafid secara tidak sengaja. Ashifa pun berusaha membujuk Ade Sara agar mau ikut pergi dengan mereka. Sebelumnya, sempat ada penolakan dari Ade Sara, namun dengan agak memaksa, Ashifa berhasil membujuk Ade Sara. Mereka pun masuk ke dalam mobil Kia Visto milik Hafid. Sebelumnya, Sara sempat menghubungi temannya bahwa ia tidak jadi ke rumahnya untuk menginap. Di dalam mobil, Ashifa dan Hafid menjalankan rencana yang telah mereka susun untuk mengelabui Ade Sara. Ashifa berpura-pura, bahkan berakting menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Saat Ade Sara mencoba untuk melerai dan menenangkan Ashifa, Ade Sara mencoba berbicara kepada Hafid untuk tidak berbicara kasar dengan wanita, namun Ade Sara malah dibentak oleh Hafid. Setelah itu, Hafid menyetrum Ade Sara sebanyak 3 kali, lalu dengan tega Ashifa menjambak rambut Ade Sara yang sudah lemas. Mereka pun menurunkan tubuh Ade Sara ke bawah. Mereka melanjutkan aksi memukuli, menyekik, bahkan menelanjangi. Ade Sara sempat melawan, namun kalah tenaga. Tak kuat disiksa terus-menerus, Ade Sara pun pingsan. Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokan Ade Sara hingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses pembuangan jasad, mereka hanya berputar-putar panik dan kebingungan di arah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali ke Rawamang. Keluarga Ade Sara kebingungan karena putri sematawayang mereka tak kunjung pulang hingga larut malam.
Mereka kehilangan jejak Ade Sara pada Selasa 4 Maret. Keluarga dan teman-teman Ade Sara meminta bantuan operator seluler Telkomsel untuk melacak keberadaan Ade Sara. Teman Ade Sara yang bernama Kevin mengatakan kalau handphone Ade Sara terdeteksi di lokasi yang berpindah-pindah, yaitu di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Mbak terkena karma, mobil yang dikendarai Hafid mogok beberapa kali. Pada pukul 12:30 malam 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di daerah apartemen ITC Kemayoran. Hafid segera turun meminta bantuan. Tak butuh waktu lama, Hafid meminta bantuan seorang supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Pengisian selesai, mobil kembali bisa dijalankan. Tetapi baru 200 meter, mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta orang yang ia temui di jalan untuk mengisi ulang lagi aki mobilnya. Namun malangnya, mobil mogok lagi setelah berjalan sebentar. Pada Rabu tanggal 5 Maret 2014, kesal dengan mobil yang lagi-lagi mogok, Hafid berinisiatif menghubungi salah satu temannya untuk membawakan aki mobil yang baru. Hafid sempat menengok ke jok belakang mobil dan menanyakan, apakah orang tersebut masih hidup? Hafid pun menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 11 siang, mobil tersebut hidup lagi. Pada pukul 5:30 petang, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba untuk mengecek mobil apa ada kerusakan lagi atau tidak. Ade Sara masih berada di belakang jok mobil. Setelah selesai, mereka kemudian melanjutkan berputar mencari lokasi pembuangan jasad Ade. Penemuan jasad Ade Sara pada tanggal 6 Maret 2014 pada pukul 4 pagi. Hafid dan Ashifa membuang jasad Ade Sara di ruas jalan tol Lingkar Luar Jakarta, akses Bintara, kilometer 49 Bekasi. Pada pukul 5 pagi, jenazah Ade Sara ditemukan oleh seorang petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah. Saat ditemui, kondisi wajah Ade Sara sudah membiru dan tidak dikenali. Identitas Ade Sara mulai terungkap. Ade Sara menggunakan gelang karet bertuliskan Java Jazz Festival. Tidak ditemukan bekas senjata tajam di tubuh Ade Sara. Hasil autopsi sementara, Ade Sara tewas karena tenggorokannya disumpal dengan kertas korek. Selanjutnya, Ade Sara dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan sidik jari yang ditemukan di EKTP, polisi mengetahui identitas jasad tersebut yang memiliki alamat di Jalan Layur, Rawamangun, Jakarta Timur. Polisi kemudian meminta keterangan keluarga Sara dan teman-temannya. Titik terang dan proses penyidikan. Pada Kamis 6 Maret, identitas Sara diberitahukan oleh media sosial. Untuk menutupi kejahatan, Ashifa dan Hafid menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial masing-masing. Berdasarkan penyelidikan polisi, Syifa dan Hafid adalah pelaku pembunuhan keji itu. Hafid diringkus polisi saat sedang melayat di rumah duka RSCM, sementara Ashifa diringkus saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute pada Jumat 7 Maret 2014 pukul 11 siang. Jenazah Ade Sara diberangkatkan dari RSCM untuk dimakamkan di TPU Pondok Kelapa. Saat diminta keterangan pihak kepolisian, motif Hafid menghabisi Ade Sara adalah karena kesal dengan Ade Sara yang tidak mau diajak komunikasi setelah mereka putus. Sedangkan motif Ashifa cemburu karena takut apabila Hafid kembali menjalin hubungan dengan Ade Sara. Hafid dan Ashifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya terancam penjara 20 tahun. Pada Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasus dari jaksa. Mendengar vonis tersebut, Ashifa menangis histeris setelah sidang. Hal ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka muda dengan pidana seumur hidup.
Jadi pesan yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut adalah jangan gegabah dan mudah diperdaya setan, karena hal tersebut dapat membawa manusia melakukan hal di luar nalar dan mencelakakan orang lain. Sebab semua penyesalan selalu datang di belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.